Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan beberapa abad lalu di masa akhir era tabi'in, hiduplah seorang pemuda dari kalangan biasa, namun solehnya luar biasa. Suatu hari, pemuda yang dikisahkan bernama Thabit bin Zuto tersebut sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Di sana terdapat sungai yang jernih dan menyejukkan. Tiba-tiba sebuah apel segera tampak hanyut di sungai itu. Dalam kondisi yang lapar, Thabit pun mengambil apel tersebut. Tanpa pikir panjang, ia pun memakannya dan mengisi perutnya yang sedang keroncongan. Baru segigit menikmati apel merah dan manis itu, Thabit tersentak. Dalam bisikan hatinya berkata, milik siapakah apel ini? Meski menemukannya di jalanan, Thabit merasa bersalah memakan apel tanpa izin yang punya. Pikir Thabit, bagaimanapun juga buah apel dihasilkan sebuah pohon yang ditanam oleh seseorang. Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Kata Thabit dalam keadaan menyesal. Lalu Thabit pun kemudian menyusuri sungai yang bersih dan menyejukkan itu. Dan dari manakah aliran air yang membawa apel segar itu? Cukup jauh Thabit menyusuri aliran sungai hingga ia melihat sebuah kebun apel. Beberapa pohon apel itu tumbuh subur di samping sungai tersebut. Dan ranting-rantingnya pun menjalar dekat sungai. Tak mengherankan jika buahnya seringkali jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus air. Thabit pun segera mencari pemilik kebun. Ia mendapati seorang tengah menjaga kebun apel tersebut. Lalu Thabit pun menghampirinya seraya berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebun ini? Saya sudah menggigit apel ini, apakah kau memaafkan saya?" Kata Thabit sembari menunjukkan apel yang telah dimakan segigit itu. Namun penjaga kebun apel itu menjawab, "Saya bukan pemilik kebun apel ini. Bagaimana saya bisa dapat memaafkanmu? Sementara saya bukan pemiliknya. Pemilik kebun apel lah yang berhak memaafkanmu." Lalu penjaga kebun itu pun berkata, "Rumah pemilik kebun apel ini cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini." Lalu Thabit pun menemui sang pemilik kebun untuk meminta kerelaan atas buah apel yang telah dimakannya. Walau harus menempuh jarak sekitar 8 km, Thabit tak putus asa untuk mencari keridhaan pemilik apel. Akhirnya sampailah Thabit di rumah sang pemilik kebun apel itu. Dalam perasaan takut dan gelisah apakah sang pemilik kebun apel itu akan memaafkannya. Thabit pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Seorang pria tua sepemilik kebun apel itu pun membuka pintu. Lalu berkatalah si Thabit, "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di sungai. Kemudian saya memakannya. Saya datang ke sini untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridhoinya? Saya telah menggigitnya dan inilah yang tersisa," kata Thabit sambil memegang apel yang telah digigitnya itu. Agak lama, pemilik kebun apel itu pun terdiam mendengarkan ucapan Thabit. Lalu Thabit pun tersentak ketika sang tuan rumah berkata, "Tidak, saya tidak merelakanmu." Lalu Thabit pun merasa penasaran dengan sang pemilik kebun apel yang telah mempermasalahkan satu butir apel yang telah dimakan oleh Thabit. Penasaran dengan pemilik kebun apel, Thabit menanyakan apa yang harus ia lakukan agar tindakannya itu dimaafkan. Lalu pria tua itu pun menjawab, "Saya tidak memaafkanmu, demi Allah, kecuali jika kau memenuhi persyaratanku." "Persyaratan apakah itu?" tanya Thabit harap-harap cemas. "Kau harus menikahi putriku," kata pemilik kebun yang mengagetkan Thabit. "Menikahi seorang wanita bukanlah sebuah hukuman," pikir Thabit. "Benarkah itu menjadi syarat Anda? Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda. Itu adalah anugerah yang besar," tanya Thabit sambil tak percaya. Begitu terpanjatnya Thabit ketika pemilik kebun apel itu berkata bahwa putrinya yang harus Thabit nikahi merupakan wanita cacat. "Putriku itu buta, tuli, bisu dan lumpuh. Tak mampu berjalan apalagi berdiri. Kalau kau menerimanya maka saya akan memaafkanmu," kata pria tua itu. Syarat yang mungkin sulit masuk di akal. Hukuman yang harus ditanggung Thabit hanya karena menggigit sebutir apel yang ditemukan di sungai. Namun hal yang lebih mengejutkan, Thabit menerima syarat tersebut karena merasa tak memiliki pilihan lain. Sementara ia tak ingin berdosa mengambil hak yang bukan miliknya. Thabit adalah seorang pemuda yang tampan, harus menikahi wanita cacat hanya karena menemukan sebuah apel. "Datanglah ba'da Isya untuk berjumpa dengan istrimu," kata sang pemilik kebun. Malam hari usai sholat Isya, Thabit pun menemui calon istrinya yang cacat. Ia masuk ke kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi pergolakan yang luar biasa. Namun pemuda gagah itu tetap bertekad memenuhi syarat sang pemilik apel. Thabit pun mengucapkan salam seraya memasuk ke kamar istrinya. Betapa terkejutnya Thabit ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut dan merdu.
Tak hanya itu, wanita itu mampu berdiri dan menghampiri Thabit. Begitu cantiknya para si wanita itu, tanpa cacat apapun di anggota tubuhnya. Thabit pun kebingungan. Ia berpikir salah memasuki kamar dan salah menemui wanita yang seharusnya merupakan istrinya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tak percaya, Thabit pun mempertanyakan si gadis pak bidadari tersebut. Namun Thabit tidak salah. Ialah putri pemilik kebun apel yang dinikahkan dengannya. "Apa yang dikatakan ayah tentang aku?" tanya si gadis mendapati suaminya yang mempertanyakan dirinya seolah-olah tak percaya. "Ayahmu berkata kau adalah seorang gadis yang buta," kata Thabit. "Demi Allah, ayahku berkata jujur. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah," jawab si gadis membuat Thabit kagum. "Ayahmu juga berkata bahwa kau bisu," ujar Thabit masih dalam nada heran. "Ya, benar. Aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka," kata si gadis. "Tapi ayahmu mengatakan kamu bisu dan tuli," lanjut Thabit. "Ayahku benar. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya terdapat ridha Allah," jawab si gadis cantik itu. "Tapi ayahmu juga bilang bahwa kau lumpuh." Pertanyaan terakhir Thabit. "Ya, ayah benar dan tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai," ujar si gadis membuat Thabit begitu terpesona. Thabit memandangi istrinya yang cantik jelita itu. Ia pun mengucapkan syukur. Sang pemilik kebun kagum dengan sifat kehati-hatian Thabit dalam memakan sesuatu hingga jelas kehalalannya. Melihat kegigihan dan kesolehan Thabit, ia pun berkeinginan menjadikannya menantu, menikahkannya dengan putrinya yang salehah. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang ulama saleh, mujahid yang sangat terkenal, yakni Nu'am bin Thabit, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam Abu Hanifah. Bersama istrinya yang salehah, Thabit mendidik putranya menjadi salah satu imam besar di 4 mazhab. Kisah pemuda yang bukan lain adalah ayah dari Abu Hanifah tersebut. Terdapat dalam kitab terkenal Al-Aghani karya Abu Al-Faraj Al-Isbahani. Buku terkenal dalam kesusastraan Arab tersebut berisi tentang sejak lagu serta informasi biografi dari tokoh-tokoh Islam terdahulu, para tabi'in dan tabi'ud di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Masya Allah, teman-teman, sangat mengharukan bukan? Demikianlah kisah dari pemuda dan sebuah apel dengan wanita buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita menarik kita selanjutnya. Jazakumullah khairan.